Jadi teman-teman, Kak Leo ini punya nama panjang Kak Leo Fernandes Lee ya. Kak Leo ini sekarang sarjana kedokteran dan sedang menempuh pendidikan profesi dokter atau koas ya teman-teman. Dan Kak Leo ini memang backgroundnya tuh suka terkait materi-materi yang berkaitan dengan jantung atau kardiorespiratory. Terbukti kita lihat achievementnya Kak Leo ini pernah juara pertama Regional Medical Olympiad atau RMO wilayah satu cabang kardiorespiratory. Nah ini tuh juara pertama ya. Lalu yang kedua pernah menjadi finalis dari IMO atau International Indonesian Medical Olympiad cabang kardiorespiratory juga. Lalu Kaleo ini juga mahasiswa berprestasi ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan juga mahasiswa berprestasi dengan karya tulis ilmiah terbaik di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kayak gitu. Jadi emang Kaleo ini sangat minat ya di bidang kardio dan akan sharing nih dan belajar bareng ke teman-teman terkait materi EKG. Kita sapa dulu yuk sama Kak Leo. Halo, selamat malam Kak Leo. Halo, selamat malam Kak Dika. Oke, gimana nih Kak kabarnya malam hari ini? Luar biasa dong Kak Dika, nggak sabar nih mau sharing terkait EKG. Waduh, nggak sabar ya kalau untuk sharing EKG ya. Kalau aku Hmm, lihat nih, di sini teman-teman beragam sekali nih Kak universitasnya. Ada yang dari USK, Unpati, dan lain-lain. Nah, nanti Kak Leo boleh sharing-sharing, bisa bantu eh, jelaskan ya ke teman-teman EKG itu kayak gimana sih dan juga cara belajarnya seperti apa. Udah siap, Kak? aman, siap. Oke, waktu dan layar aku berikan ke kalian. Oke, terima kasih Kak Dika. Bentar ya, ini aku mau nyalain di ND-nya dulu. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas terkait EKG. Dan EKG ini tuh bakal aku mulai dulu dari kenapa kita penting banget untuk belajar EKG ya. Oke, wait a minute. Hmm, Jadi nantinya struktur kelasnya kita bakal bahas elektrokardiogram. Ini memang layarnya belum keluar ya. Nah, elektrokardiogram itu sendiri merupakan salah satu modalitas diagnostik. Nah, karena dia perannya itu sebagai modalitas diagnostik, maka sejatinya pada pemeriksaan EKG itu tuh idealnya tidak boleh ya hanya sebatas gambaran EKG-nya saja. Harusnya ada klinis juga. Karena dari klinis itu akan menunjang dalam diferensial diagnosis yang mungkin kita tegakkan pada pasien kita. Nah, dalam EKG ini akan ada beberapa macam yang teman-teman bakal sering temuin. Nah, sejatinya kalau untuk keperluan nantinya teman-teman mempersiapkan ujian blok dulu, yang paling dekat ya, itu nanti kita bagi ada yang namanya aritmia. Aritmia itu pokoknya segala masalah terkait listrik jantung. Bisa jadi dia kecepatan, bisa jadi dia kelambatan, atau bisa jadi dia ada irama yang berlebih. Ibarat kata listriknya bandel. Nah, kemudian ada irama yang berkaitan dengan STEMI. Nah, sayangnya yang irama yang STEMI ini tuh memang perlu banget yang namanya latihan. Kenapa? Karena gambarannya itu tuh bisa bermacam-macam. Kalau misalkan mata kita belum terlatih. Oke, aku share screen dari iPad. Nah, kemudian nantinya juga akan ada gambaran yang terkait dengan elektrolit. Mengapa demikian? Karena ternyata, sebagaimana yang kita tahu, listrik jantung itu kan memang nanti akan berkaitan dengan adanya proses kanal natrium dan kanal kalium. Oleh karena itu, kalau ada kelainan, bisa jadi nanti ada perubahan. Oke, ini untuk outline-nya ya. Nanti kita ada bahas kenapa kita harus paham EKG, sama kenapa gelombangnya bisa terbentuk, cara baca EKG yang enak, sama nanti ada soalnya, beberapa aja. Oke, kita mulai dulu dari why. Ada skenario nih. 5 menit sebelum shift jaga kalian nih, misalkan udah jadi dokter, udah mau selesai. Ada pasien 70 tahun datang dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 2 jam. Pasien mengaku belum makan dan mengatakan mahnya kambuh. Sebagai dokter jaga, ya kita berpikir mungkin ini awal masih sempit ya cara berpikirnya masih memakai kacamata kuda. Kita bakal mikir, oh mungkin pasien ini gastritis doang nih. Kasih obat aja, sembuh, lansoprazol. Tapi setelah kita observasi, yang ada
Malah pasiennya nggak membaik dan dia keburu sesak, tambah nyeri. Dan ketika kondisi kita lagi panik, waduh, coba dulu deh pasang EKG, siapa tahu ada yang lain. Dan ketika dilihat dari gambaran EKG, tiba-tiba STEMI. Nah, inilah yang klinis yang kadang di lapangan itu tak seindah yang ada di buku. Oke, ini yang namanya adanya karena usia tua, bisa dia ini membuat yang nyeri dada anginanya itu kabur. Biasanya kalau kita baca textbook, wah, nyeri dadanya ini harus di daerah yang sebelah kiri, kemudian menjalar ke tangan kiri. Enggak selalu ya, teman-teman. Pokoknya kalau pada pasien yang terutama geriatri, dan ada faktor risiko yang lain, mungkin dari dislipidemia, merokok, hipertensi, DM, coba aja deh kita jaga-jaga, cek dulu EKG-nya. Nah, untuk memeriksa EKG itu, kita perlu mesin EKG sama gel. Kenapa kita perlu gel? Karena gel ini sebagai media penghantarnya. Ibarat kata, listrik nanti yang berjalan itu bisa ditangkap oleh mesinnya secara optimal kalau ada gelnya. Nah, EKG sesuai namanya, E, elektro, K, kardio. Artinya kita menilai listrik jantung. Nah, untuk kertas EKG nanti, biasanya hampir sama semua kertasnya, ini nggak ada yang beda, udah standar internasional lah ya. Nantinya, dalam pembahasan kelas ini, jikalau saya mengatakan kotak besar, maka saya akan mengacu pada daerah kotak besar yang ini ya, teman-teman. Ini namanya satu kotak besar. Satu kotak besar itu isinya 5 kali 5 kotak kecil. Nah, kotak kecil itu yang gambarannya seperti ini. Oke? Nah, kertas EKG ini pada awalnya kita harus cek kalibrasi. Karena kalau beda kalibrasi, entah beda juga cara baca EKG-nya. Nah, kalau yang kalibrasi yang normal atau lazim kita gunakan, itu kecepatannya 25 milimeter per detik dengan voltasenya 10 milivolt. Bagaimana cara kita lihat? Nah, jadi di awal sebuah kertas EKG itu nanti akan ada gambaran yang bentuknya seperti ini. Nah, ini yang menandakan marker kalibrasinya. Tinggal kita hitung berapa kotak ke atas. Dan bisa dilihat dari sini ada 10 kotak ke atas. Voltase yang normal itu 10 milimeter per milivolt. Oke. Jika dia naik 1 poin ke atas, itu nilainya 0,10 milimeter volt, milivolt, sorry. Sedangkan kalau dia yang ke samping itu 0,04 second. Nah, oleh karena itu, satu kotak besar, karena dia mengandung 5 kotak kecil, mudahlah kita mendapatkan dia 0,2 second. Nah, jadi kapan kita sebut sebagai satu detik? Nah, otomatis harus ada 5 kotak besar. Itu untuk pengenalan singkat terkait kertas EKG-nya dulu nih. Kemudian, untuk memasang sadapan EKG, itu nanti ada yang namanya lead ekstremitas. Kenapa namanya ekstremitas? Karena dipasang di ekstremitas. Kemudian ada yang namanya lead prekordial. Kenapa namanya prekordial? Ya karena dipasang di daerah dada, sekitar daerah jantung. Nah, caranya itu, kalau yang ekstremitas, dia ini seperti lagu balonku sebenarnya. Merah, kuning, hijau, bedanya, lagu pelangi, sorry. Kalau pelangi kan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau yang ini merah, kuning, hijau di langit yang hitam. Agak suram memang pelanginya. Bukan pelangi yang biasa ini. Oke, setelah tahu, tapi nyatanya akan ada beberapa manufaktur EKG yang warna di ekstremitasnya itu beda sama yang direkam. Jadi best untuk menilai lagi dari mesin EKG yang nanti kalian pakai, apakah nanti dia itu ada tulisannya itu biasanya RA, LA, LL. Oke, jadi nanti dilihat lagi sesuai dengan mesin EKG yang teman-teman pakai. Kemudian ada yang namanya lead precordial. Kalau yang namanya lead precordial itu kita menaruhnya di dada. Nah, sama lagi. Kalau yang ini bisa tuh merah, kuning, hijau di langit yang biru, sisanya ya warna oranye sama ungu. Nah, cara masang lead EKG ini kita harus utamakan dulu yang V1, V2, V4. Lah, V3-nya kenapa? Nah, jadi nantinya kan lokasi V1 itu di CS4 linea sternalis dextra. Sedangkan kalau yang V5 di linea sternalisnya yang sinistra. Kita masang yang lead V4 dulu, karena lead V4 ini kan letaknya di LMC, sinistra, ICS5.
Nah, di antara lead V2 dan V4, disitulah bersemayam si V3. Nah, jadi kalau teman-teman pasang V3 duluan, ya udah pasti salah. Karena untuk masang V3 perlu V4. Kemudian akan ada V5. V5 itu di aksilaris anterior, sedangkan kalau V6 di media. Pertanyaannya, kenapa posisi ini menjadi penting? Karena EKG itu seperti kamera. Kenapa kamera? Jadi, kalau misalkan ilustrasinya itu ada ada seekor gajah nih. Maaf ya, gambarnya jangan dijudge, memang jelek. Tit, tit, lalainya nih. Terus, dari gambar gajahku yang bagus ini, kalian menaruh 5 orang dengan gangguan penglihatan berupa buta. Misal orang butanya ada di sini. Satu, orang buta yang kedua ada di sini dengan tunanetra ya. Sorry. Tunanetranya yang ketiga di sini, tunanetra yang keempat megang telinga, tunanetra yang kelima megang yang badan sebelah kanan. Kalau kalian minta para tunanetra ini meraba gajah tersebut, karena mereka kan literally belum pernah melihat gajah nih seumur hidupnya. Kalau kalian tanya dengan tunanetra yang pertama, pasti dia akan bilang, ah, mana ada gajah itu besar. Buktinya dia kecil, bisa aku pegang, padahal yang dipegangnya adalah ekor gajah. Nanti orang yang kedua bilang, ah, nggak mungkin gajah itu ukurannya kecil. Orang ini aku gede kok. Keras pula. Kemudian orang ketiga, ah, nggak mungkin gajah itu gede. Ini kecil kok, aku pegang. Dia tampaknya bisa gerak-gerak. Padahal yang megang belalainya. Ah, nggak kok, badan gajah itu tipis. Singkat ceritanya, intinya, semua orang itu benar dengan POV masing-masing. Nah, dalam EKG, kita tidak cukup nih hanya melihat dari satu POV. Kita perlu melihat dari POV lain supaya gambarnya itu menjadi jantung yang secara utuh. Oke? Nah, kemudian arah dari listrik jantung itu pada keadaan normal, dia mengarah ke kiri bawah. Oke? Mengarah ke kiri bawah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena sejatinya EKG itu adalah suatu vektor. Oke? Vektor gimana? Jadi dari right atrium itu dia akan ada vektor menuju left atrium. Nah, kemudian dari left atrium itu dia akan ada vektor ke left lateral. Kalau kita belajar fisika zaman dulu, ini bisa kita pakai ya metode kalau saya dulu belajarnya copy paste ya. Jadi nantinya, sorry sorry, satu, wait, sorry yang ini. Oh sorry, ini yang benar. Wait. Intinya nanti dia membentuk suatu segitiga nih. Segitiganya itu yang kita kenal dengan segitiga Einthoven. Nah, dari gambaran segitiga ini, nanti itu akan menjelaskan. Kalau misalkan ada kamera dan ada aliran listrik yang menuju kamera tersebut, gambaran pada EKG nanti dia akan berdefleksi positif. Berdefleksi positif itu maksudnya dia akan membuat gelombang ke atas. Seperti ini. Kalau dia menjauhi dari lead tersebut, contoh ya, dia akan membentuk defleksinya ke bawah. Mengapa ini penting? Karena jantung itu kan ada letaknya sekitar di bagian tengah yang ini nih. Oke, kira-kira di sini. Dengan arah listrik yang dominan ke arah kiri bawah nantinya, otomatis kita akan mendapatkan gelombang yang defleksinya paling positifnya paling tinggi itu di daerah V5 dan V6. Karena V5 dan V6 itu letaknya paling mendekati dengan arah pergerakan listrik. Sedangkan kalau kita perhatikan, dari POP yang V1, dia menjauhi kan? Jadi totalnya. Karena arah listriknya ke kiri bawah. Sedangkan V1 ini ada di sisi kanan. Nah, karena dia menjauhi, maka pada daerah V1 itu akan lebih dominan, walaupun dia ada defleksi positif, dia akan lebih dominan ke defleksi ke bawah. Karena dia menjauhi dari arah listriknya. Oke?
Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana belajar EKG-nya? Ya semoga seru dan gampang dipahami kan. Karena yang ngajarnya langsung nih, petinggi-petinggi yang udah paham banget tentang EKG, yang udah pernah juara RMO atau IMO. Kalau misalnya mau lanjutin tentang memahami dasar-dasar EKG, apalagi langsung belajar pakai modul-modul atau soal-soal yang pernah digunakan, ini kayaknya aku punya penawaran yang tepat buat kamu. Aku menawarin paket bundling untuk kamu yang mau belajar EKG jauh lebih lanjut. Ini adalah paket dari Metros Academy, yang nama paketnya itu adalah bundle modul EKG. Di mana bundle ini kamu akan mendapatkan dua modul sebenarnya, yaitu modul EKG training dan juga modul bedah soal EKG. Yang tadi aku bilang, modul ini cocok banget buat kamu yang mau menguasai EKG dasar dan juga kamu yang mau coba belajar bedah soal-soal EKG. Nah, apa aja yang bakal kamu pelajari di modul ini? Pertama itu adalah anatomi jantung. Kamu akan mempelajari struktur dan lapisan jantung, ruang, katup, sampai vaskularisasi koroner. Terus kamu juga bakal belajar fisiologi jantung dan EKG, terkait siklus, kondisi jantung, prinsip dan pemasangan EKG. Lanjut, kamu juga bakal belajar interpretasi EKG normal, irama, frekuensi, aksis, gelombang PQ, RSTU, dan interval penting. Tadi kan yang normal, kamu juga bakal belajar interpretasi EKG abnormal. Terkait apa? ACS, yaitu STEMI dan NSTEMI. Lanjut lagi, kamu juga bakal belajar dilatasi, hipertrofi, aritmia, tachyarrhythma, dan bradyarrhythma. Nah, di ujung modul ini, tunggu-tunggu nih, bedah soal EKG. Bedah soal EKG ini akan mencakup hipertrofi aritmia ventricle, sindrom koroner akut, tachyarrhythma, bradyarrhythma, WPP syndrome, RBBB, LBBB. Tenang aja, modul ini sebenarnya nggak susah-susah banget untuk dimengerti karena kamu akan belajar dengan cara yang menyenangkan atau belajar dengan cara metode jembatan keledai, yang mana kamu juga bakal gampang banget nih mengingat dasar-dasar dari EKG sampai membedah soal-soal tersebut. Langsung dapetin diskonnya sekarang juga, cek di deskripsi. Ingat, harganya jauh lebih mudah kalau misalnya kamu cekotnya dengan paket bundling EKG ini. Oke teman-teman, silahkan lanjut lagi ke video dari Freckles-nya. Nah, ini gambaran segitiga yang tadi. Jadi, ada yang kutub negatif sama positifnya masuk ya dari arah bawah sini ke sini. Nah, jadi kalau kita bikin yang gambaran EKG-nya, dia bakal ke kiri bawah. Ini sebagai resultan vektor sebenarnya. Nah, sadapan EKG itu nanti ada 12. Ketika baca EKG, pasti kita tuh merasa overwhelmed nih. Aduh, mulai dari lead mana ya? Kayak semuanya itu menarik untuk dipilih. Kalau saran saya pribadi, selalu mulailah dari lead 2 yang panjang. Oke, kita mulai baiknya itu dari lead 2 yang panjang. Karena lead 2 yang panjang ini, kita bisa melihat secara keseluruhan. Karena kalau misalkan kita lihatnya masih terpotong-potong seperti ini, takutnya ada kesalahan dalam proses pembacaan. Nah, oleh karena itu, langsung aja nggak sih kita bacanya gimana? Ketika ketemu kertas IKG, yang pertama kalian tentukan adalah irama. Karena apa? Kalau iramanya aja udah beda, maka kita akan berpikir hal yang lain. Irama yang kita harus tentukan terlebih dahulu adalah iramanya sinus atau bukan. Kenapa iramanya sinus? Karena asal dari listrik jantungnya itu dari SA node. Oke? Dari SA node. Dari SA node akan turun ke AV node, dan dari AV node nanti ke bundle of His, dan dari bundle of His nanti ke RBB ataupun LBB, lalu nantinya keduanya berakhir di serabut Purkinje. Oke? Jadi bosnya di sini itu adalah SA node. Kalau SA node-nya itu mengeluarkan gelombang listrik, maka yang kita sebut sebagai irama sinus. Definisi irama sinus adalah setiap gelombang P diikuti dengan satu kompleks QRS. Dan gelombang P di lead 2 positif, di lead AVR negatif. Oke? Jadi maksudnya positif itu gelombang P-nya dominannya ke atas semua. Sedangkan kalau yang di AVR dia gelombang P-nya ke bawah. Oke? Itu konsepnya dulu. Sinus, satu gelombang P diikuti satu QRS, dua gelombang P di lead 2 positif, di lead AVR negatif. Itu aja. Itu syarat irama sinus. Sampai ke Kemudian intensitas kita bahas yang reguler atau irregular. atau Nah, nanti intensitas itu posisi. Jadi nanti reguler kalau ini pelvis, kalau misalnya palpasi, perkusi itu tahu tuh kalau misalnya oke, kita lanjut. Jadi kalau untuk tahu reguler atau irregular itu kita lihat dari jarak R ke R. Nah, ada cara mudahnya nih teman-teman untuk melihat cara R ke R-nya reguler atau enggak. Kalian keluarkan dua jari kalian, jari kanan, jari kiri.
jari kanannya tempel di satu kompleks QRS, jari satunya lagi di QRS yang setelahnya. Kemudian kalian pindahkan jari-jari kalian tersebut. Kalau misalkan sama semua jaraknya, maksudnya itu kompleks QRS-nya pas nih di tiap perpindahan jari kalian, artinya iramanya reguler. Sedangkan kalau enggak, ya artinya simple, irregular. Hanya saja kalau misalkan kalian nih udah pro, udah baca banyak banget Kak, santai aja, nggak perlu lagi jari-jari. Langsung lihat sekilas, hmm, ini reguler nih. Wah, ini nggak reguler. Caranya kita hitung jaraknya ya. Kemudian kita nilai frekuensi atau heart rate. Untuk menilai heart rate, kalau iramanya reguler, ada dua cara. Sebenarnya tiga, tapi dua cara ini yang paling praktis. Yang pertama, kita lihat kotak besar. Oke, kotak besar ini kita hitung jumlahnya ada berapa. Misalkan pada contoh ini ada 4 kotak besar. Nah, kalau kotak besar, itu kita pakai faktor pengalinya, pembaginya 300. Mengapa demikian? Karena satu kotak besar nilainya 0,2 second. Nah, jadi kalau misalkan jumlahnya per detik, detiknya di atas, itu nanti kita 300 ini kaliin sama 0,2. 300 kali 0,2. 60 second nggak? 60 second sama aja dengan 1 menit. Kemudian nih, kalau dia pakai kotak kecil itu sekitar 0,04 second. Nah, lihat nih angkanya berapa? 1.500 kan ya? 1.500 dikali 0,04. Coretnya nolnya 2 dapat 60 second. Jadi gitu cara kalau misalkan kalian lupa nih. Aduh, kotak besar berapa ya pembaginya ya? Oh, ingat aja tuh. Kan satu kotak besar 0,2 second. Biar dia bisa jadi 60 detik, artinya harus dikali 300. Oke? Itu cara untuk yang ngitung kalau dia reguler. Kalau dia irregular gimana? Jadi kita baiknya itu dalam waktu 10 detik ya. Cuma kadang-kadang kertas EKG-nya terbatas atau enggak settingan alat dari alat EKG defaultnya cuma sebatas 6 detik. It's okay. Nah, kalau dia 6 detik, kita harus kaliin 10 dong. Supaya jadi 60 detik. Kalau dia 10 detik, kita kaliin 6. Nah, kita perhatikan pada kertas EKG-nya. Kita harus hitung, kalau 6 detik, kira-kira berapa kotak besar? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kalau 6 detik, itu perlu berapa kotak besar? 30. Betul. Kenapa bisa 30? Karena satu kotak besar itu nilainya 0,2 second. Kalau kita mau dapat 1 detik, kita perlu 5 kotak besar. Nah, sekarang 6 detik. Otomatis 5 kali 6, 30. Oke, jadinya kita akan nandain dulu nih. Misal titik startnya di sini. Titik nolnya. Kemudian ini kita hitung secara visual ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, kemudian 30. Pas nih. Nah, dalam 30 kotak besar ini, kalian tentukan ada berapa kompleks QRS yang bisa kalian identifikasi. Nah, dalam 30 kotak besar ini, ternyata kalian bisa mengidentifikasi 9 kompleks QRS. Artinya, untuk heart rate pada pasien dengan irama EKG yang demikian, itu 9 dikali 10. 90 kali per menit. Oke? Itu untuk irama, reguler atau tidak, dan heart rate. Ini baru 3 langkah awal. 3 langkah awal ini, kalau nanti kalian OSCE, itu wajib disebutin. Jadi, nggak apa-apa. Kita memang mulainya santai-santai aja dulu dari yang bagian paling dasarnya. Kemudian aksis. Untuk teknik menilai aksis, ini sebenarnya ada banyak. Tapi kalau saya pribadi,
lebih condong menggunakan cara kita melihat pada lead 1 dan lead AVF. Karena lead 1 itu nilainya 0 derajat, sedangkan lead AVF itu nilainya 90 derajat. Jadi enak tuh dia membuat 4 kuadran. Oke? Nah, lead 1 yang positif, itu dia mengarah ke arah kanan. Sedangkan lead AVF yang positif, itu dia mengarah ke arah bawah. Oke? Sekarang teman-teman, sambil di layar nih ya, keluarin 2 jempol. Ada jempol kanan, ada jempol kiri. Oke? Jempol kanan ini adalah lead 1, dan jempol kiri ini adalah lead AV. Oke? Kalau dua-duanya normal, artinya lead satunya positif. Kalau positif kan pasti ke arah atas nih. Dan lead AVF-nya juga positif. Jadi kalau kita dapat 2 thumbs up, artinya aksisnya normal. Oke? 2 thumbs up means everything is normal. Kalau misalkan nih, lead 1 yang ada di tangan kanan, negatif. Jempolnya ngarah kemana? Ke bawah dong. AVF-nya positif. Ngadep ke atas. Nah, kalau teman-teman perhatiin, kira-kira tangan saya yang berubah tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan pada lead 1 yang negatif. Itu artinya ada deviasi aksis ke kanan. Oke? Right axis deviation. Karena lead 1 tadi kan positif, dia ke atas. Tapi sekarang saya ubah skenario-nya, lead 1-nya negatif, APF-nya positif. Yang berubah tangan yang mana nih? Tangan yang Tangan kanan, toh? kiri. Ah, sorry, ini kameranya belum di mirror, tapi ini anggap dan tangan kanan saya ya. Yang berubah kan tangan kanan nih. Artinya itu namanya right axis deviation. Coba lagi nih, 2 jempol. Satunya positif, ke atas, AVF-nya negatif. Tangan kiri ya, ini AVF-nya tangan kiri. Yang berubah tangan yang mana? Tangan yang kiri dong. Artinya itu left axis deviation. Satunya positif, AVF-nya negatif. Kalau satunya negatif atau AVF-nya negatif, two thumbs down. Sangat ekstrim. Right axis. Ekstrim banget kan kalau udah dapet yang dua-duanya jelek. Gitu kira-kira. Untuk cara menentukan aksis. Saya pribadi masih pakai sampai sekarang kalau misalkan lupa-lupa. Jadi kalau satu positif dia ke atas, tangan kanan. AVF positif, tangan kiri. Satu negatif, tangan kanannya ke bawah. AVF-nya positif ke atas. Tangan mana nih yang ganti? Tangan kanan kan? Artinya itu right axis deviation. Coba lagi nih. Satunya positif. AVF-nya negatif. Ya udah, tangan mana yang berubah? Tangan kiri toh. Left axis deviation. Dua-duanya negatif. Thumbs down semua. Ya ekstrim. Oke? Itu cara untuk nentuin aksis. Nah, yang aku ceritain tadi dengan menggunakan jempol itu sebenarnya adalah yang ada pada tabel ini. Lihat tuh, satunya positif, AVF-nya positif, normal. Satunya positif, AVF-nya negatif, tangan mana yang bergerak? Tangan kiri dong. Deviasi yang kiri. Satunya negatif, AVF-nya positif, tangan mana yang ganti? Tangan kanan kan? RAD. Dua-duanya negatif, ya ekstrim banget deh, jelek banget perubahannya. Gitu, cara nentuin aksis. And you will never forget about it again, cara menentukan aksisnya. Udah beres tentang aksis, kita masuk ke gelombang P. Gelombang P itu menandakan adanya kontraksi dari atrium. Nah, sebenarnya untuk gelombang P itu tuh adalah perwujudan dari right atrium dan left atrium. Sekarang kalau kita gambar secara anatomis, ini ada right atrium, ini ada left atrium. Nah, di sini ada kameranya. Listriknya itu pertama kali, kan secara resultan, arah listrik itu akan menuju kiri bawah. Betul? Pada saat listrik ini mulai dari right atrium, kan dia right atrium dulu nih yang berkontraksi. Nah, karena dia mengarahnya sesuai dengan right atrium, maka gelombang P yang dari kanan itu akan naik.
Nah, gelombang P-nya ketika nyampe yang ke kiri, itu ketika ditangkap, gelombang yang left atriumnya udah mau selesai. Jadinya, kalau aku pribadi, kan tangan kanan, ini tangan kiri. Oke? Kalau gelombang P-nya normal, antara tangan dan kanan dan kiri simetris dong. Setuju ya? Simetris. Nah, kalau di lead V1, dia gambarannya bifasik. Jadi, yang mengarah ke atas ini adalah right atrium, yang mengarah ke bawah ini adalah left atrium. Sekarang, kalau misalkan ada right atrium enlargement, ini yang biasanya keluar di soal, yakni kita ngelihatnya pada lead 2. Pada lead 2 itu, tangannya bentuknya kayak gini, kalian tinggikan tangan kanan, karena right atrium enlargement ya. Kalian tinggikan, kelihatan nggak gambarnya jadi yang lead 2 itu? Itulah yang namanya P pulmonal. Jadi amplitudenya yang meningkat. Lebih dari 2,5 mm yang ini. Sedangkan, kalau yang kiri yang membesar, nih, bayangin dua tangan lagi. Terus kirinya yang gede. Dia bakal cenderung membentuk huruf M. M for mitral. Jadi dia left atrial enlargement. Nah, kalau untuk dilihat di V1, it's easy. Karena kita udah tahu kalau yang ke atas itu right atrium, yang bawah itu left atrium. Kalau right atriumnya yang tambah gede, otomatis lebih banyak yang ke atas. Kalau left atriumnya yang gede, lebih banyak ke bawah. As simple as that untuk melihat dari gelombang P. Kemudian ada yang namanya PR interval. PR interval itu kita menghitungnya mulai dari start gelombang P dan sesuai namanya karena dia gelombang R, jadi kita sampai nih ke arah gelombang R. Dan ini teman-teman kudu ingat dan kudu hafal nilai normalnya. Nilai normalnya itu adalah 3 sampai 5 kotak kecil. Atau yang kalau kita konversikan pakai detik, 0,12 second sampai 0,20 second. Nah, kalau PR intervalnya lebih dari 0,2 detik, itu most likely akan ada AV block. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara mudah untuk belajar AV block melalui kisah cinta, pastiin daftar kelas yang next time. Karena itu nanti aku ada paparin tuh gimana kisah cinta untuk mengingat AV block dengan mudah. Nah, kemudian kalau PR intervalnya kurang dari 0,12 detik, itu kita bisa temukan pada kasus sindrom preeksitasi atau WPW. Nah, cuma ini agak jarang sih kalau untuk level yang kita. Tapi kalau tahu, boleh nih. Atau teman-teman lagi pada, wah, apaan sih namanya WPW? Wolf Parkinson White. Boleh tuh kudu di search di Google. Nah, PR interval kira-kira yang gambarannya demikian. Kita nilai dari P-nya mulai dulu sampai ke ujung R. Oke. Nah, kalau yang ini ada gambaran lain. Ini aku spill dikit. Ini ada gambaran delta wave. Kan kalau yang di bawah ini gambarannya AV block. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, kita urut tuh dari tadi. Kita nilai irama. Terus kita nilai ya dia reguler atau enggak. Kita nilai heart rate. Habis itu kita bedah nih satu-satu. Gelombang P, PR interval. Habis dari PR interval, kita ke kompleks QRS. Kompleks QRS itu kita nilainya, dia lebar atau sempit. Oke, dia lebar atau sempit. Kapan kita bilang dia sempit? Dia sekitar 0,06 sampai 0,10 detik. Nah, tips buat teman-teman adalah QRS yang sempit ataupun QRS yang lebar itu sangat membantu untuk mengetahui kelainannya ini ada di mana. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita balik lagi dulu nih ke fisiologi dari sistem konduktasi jantung. Sistem konduktasi jantung itu mulai dari S anode. Dari S anode turun ke AV node, dari AV node turun ke bundle of His, nanti ke right bundle branch segala macam. Nah, kalau teman-teman pernah baca dan ngelihat angka-angka kecepatannya, itu most likely yang di daerah atrium, kecepatan konduktansinya itu lebih cepat daripada yang ada di ventricle. Oke? Misalkan nih, teman-teman ada lagi tinggal di rumah atau kos, terus mau ke kampus. Oke? Jarak dari rumah ke kampus itu sekitar mungkin 1 kilometer. Terus teman-teman ada dua opsi. Teman-teman jalan kaki, dik dik dik, atau teman-teman naik
Motor. Pertanyaan saya, yang pertama, lebih cepat motor atau jalan? Ya kalau jalan nggak mungkin lah ya ngalahin motor, karena motor kan ada kecepatannya tuh. Motor artinya kita bisa simpulkan motor itu lebih cepat. Kalau motor itu jauh lebih cepat, durasi tempuh tentu akan semakin singkat. Bisa aja kan teman-teman jalan kaki mungkin perlu waktu 10 menit. Tapi kalau naik motor ya mungkin 5 menit udah nyampe. Betul? Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah karena atrium kecepatan konduktansinya lebih cepat daripada ventricle, make sense nggak kompleks QRS-nya lebih sempit? Karena durasi yang diperlukan itu lebih sedikit untuk membentuknya. Karena asal iramanya itu dari atrium dulu, baru turun ke ventricle. Nah, karena atrium yang memimpin, kecepatannya lebih cepat. Sedangkan di ventricle, karena kecepatannya lambat, maka untuk membentuk kompleks QRS, dia memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi itulah yang sering dibilang, kenapa kalau kompleks QRS-nya lebar, itu tuh most likely masalahnya dari ventricle. Karena dari kecepatan konduktansi tadi. Kecepatan konduktansi di ventricle itu lebih lambat dibandingkan dengan atrium. Oleh karena itu, untuk pembentukan kompleks QRS-nya tentu akan lebih lama. Karena dia lebih lama, QRS-nya lebar. Kenapa? Karena lebar, itu kan artinya kita membicarakan sumbu X. Sumbu X tadi adalah waktu. Jadi karena dia butuh waktu yang lebih lama, ya make sense lah QRS-nya lebih lebar. Oke? Nih, gambaran QRS yang lebar yang tadi aku bilang. Kalau kalian notice, lihat kan? Namanya aja ventricular. Terus ada yang namanya bundle branch block. Kemudian kita masuk ke gelombang T. Kalau gelombang P itu kontraksi atrium, QRS itu kontraksi ventricle, dan gelombang T itu repolarisasi dari ventricle. Pertanyaannya, pertanyaannya, repolarisasi atrium di mana, Bang? Aku nggak nyebut kan dari tadi repolarisasi atrium. Ada yang pernah baca nggak di mana repolarisasi atriumnya? Atau jangan-jangan nggak ada? Wih, tumpang tindih. Nah, cakep tuh, keren nih. Tumpang tindih sama ventricle. Karena prinsip dari EKG itu, dia menilai siapa listrik yang paling besar. Nah, saat atrium itu berelaksasi, tentu listrik yang dihasilkan pasti lebih rendah. Setuju dong, namanya aja lagi relax, santai. Pada saat atrium itu berelaksasi, ventrikelnya juga ikut kontraksi. Nah, ventrikel secara otot aja lebih tebal ventrikel kan daripada atrium. Karena beban ventrikel itu memompa darahnya lebih banyak daripada atrium. Otomatis, karena ototnya lebih banyak, listriknya lebih banyak. Kalau listriknya lebih banyak, make sense nggak kenapa amplitudenya dia tambah meningkat naik jauh? Karena proses itu terjadi bersamaan, maka yang akan direcord itu adalah yang paling tinggi. Dan itulah hampir seperti kehidupan ya, yang diingat orang hanya yang pertama dan yang terakhir. Wih. Nah, gelombang T ini ada juga kelainan-kelainannya. Salah satunya nanti terkait dengan kondisi gangguan elektrolit yang paling sering itu hiperkalemi. Jadi kalau hiperkalemi nanti T-nya tuh bisa tinggi banget. Oke. Kalaupun pada kasus TEMI, kalau misalkan udah ada yang baca-baca nih, ST-nya segmennya ada yang depresi sama T-wave-nya inverted. Kemudian kita gelombang U. Kalau gelombang U atau U itu hanya muncul kalau pasiennya mengalami hipokalemia. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia itu munculnya P, QRS, T, U, P, QRS, T, U. Nah, aku mau coba review dulu nih dari teman-teman. Irama pada sepenggal kertas ini sinus atau bukan? Jawabnya yes or no aja. Sinus atau bukan? Yep, ini irama sinus. Karena satu gelombang P diikuti dengan IRS. Kalau untuk reguler atau enggak aku tanya. Karena ini baru satu doang. Ntar enggak objektif. Tonton ntar
Satu lagi irregular kan. Jadi yang penting kalian udah tahu, inilah ciri-ciri irama sinus. Satu gelombang P diikuti satu QRS. As simple as that. Nah, kemudian ada yang namanya interval QT. Interval QT itu bukan artinya interval yang cute. Mentang-mentang namanya Q10 itu terus dibaca QT, cute. No ya, interval QT. Kita nggak bilang interval cute. Ntar dimarah konsulennya pula bilang interval cute. Oke. Nah, interval QT, kita interval, sorry. Kan aku jadinya keikutan ya. Kita hitung dari awal kompleks QRS sampai ke daerah yang gelombang T-nya ini selesai. Oke. Itu yang namanya QT interval. Nah, cara ngitung QT interval itu sebenarnya ada cara yang koreksi sama enggak ya. Cara koreksi itu ada yang QTC ini. Tapi nggak mungkin kan teman-teman bawa kalkulator. Ya enggak. Kecuali kalau memang ada kalkulator di sampingnya ya, bisa dihitung secara manual. Nah, untuk QT interval itu ada rule of thumb. Rule of thumb dari QT interval itu adalah, kalau misalkan teman-teman secara sekilas nih melihat, kan dari kompleks QRS ke satu kompleks QRS yang lainnya, itu di sini kita bisa secara terang-terangan bilang ada 5 kotak besar. Setuju? Ada 5 kotak besar ya. Kalian lihat, QT intervalnya menghabiskan berapa kotak besar? Kalau di sini bisa kita asumsikan dia habisnya 2,2 kotak besar. Oke? Nah, coba teman-teman tulis di kolom chat. Nilai 5 kotak besar, kalau setengahnya, itu berapa kotak besar? Setengah dari 5 kotak besar. 2,5 kotak besar. Nah, kalau nilai dari QT intervalnya itu masih kurang dari setengah R ke R, itu artinya QT intervalnya masih normal. Belum mengalami pemanjangan. Enak kan? Jadi kalian nggak perlu ngitung. Tapi ya kalau lagi belajar wajib dihitung. Hanya saja kalau misalkan mau praktek atau mau cepet nih, ada yang namanya rule of thumb. Rule of thumb-nya itu dengan cara QR interval selagi masih kurang dari setengah RR, jarak dari puncak R ke puncak R berikutnya, itu masih QT intervalnya normal, belum memanjang. Oke? Itu gambaran untuk yang QT interval. Nah, habis itu, karena tadi aku udah paparin nih, cara singkat lah ya untuk membaca EKG itu secara sistematis yang dari gelombang P, QRST. Itu ada cara mengingatnya. Ingat aja ayam goreng istimewa 4 porsi, sesuai dengan gambar ini. Kita lihat tuh, ayam. Ayam itu tuh adalah awal dari segalanya, deh. Kenapa? Karena sering kan ada pertanyaan ayam dulu atau telur dulu gitu. Nah, jadi dari awal kita lihat dulu nih anamnesis atau riwayat penyakitnya. Karena lagi-lagi EKG adalah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis tetap dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ditunjang. Oke? Yang awal kita nilai ada rate, irama, sama aksis yang udah aku jelasin di awal. Kemudian goreng. G-nya itu untuk gelombang. Ada gelombang P, kompleks QRS, T, U kalau bahkan ada. Istimewa yang serba-serba interval deh. PR interval, QRS. Sebenarnya kalau QRS ini bukan interval ya, kayak durasi kompleks QRS-nya itu berapa, segmen ST, sama kita interval. Oleh karena itu, without further ado, mari kita coba aplikasikan ilmu tempur kita. Kita coba beberapa soal. Soal pertama. Pertanyaan saya yang pertama kali. Apakah irama ini sinus? Yep. Kenapa ini sinus? Karena satu gelombang P diikuti satu kompleks QRS. Gelombang P di lead 2 positif, di lead AVR negatif.
Pertanyaan berikutnya. Jadi kalian tulis tuh di mana gitu ya urutan kalian. Sorry, sorry. Sinus. Reguler atau tidak, teman-teman? Kalau kalian susah, pakai tuh jari-jari tadi. Reguler. Bantu dong, berapa nih rate-nya? Rate-nya, berapa nih? Kira-kira aja, nggak apa-apa. Ya, bolehlah 150, aku juga setuju. Nih, coba praktekin ilmu yang udah kuajarin. Tentuin aksisnya gimana. Lead satunya positif atau negatif? Lebih banyak ke atas atau lebih banyak ke bawahnya? Lebih banyak ke atas kan? Kalau atas, tangan kanan, lead satu ke atas. Lihat lead AVF-nya. QRS-nya lebih banyak ke atas atau ke bawah? Atas juga dong. Dapat 2 jempol. Kalau 2 jempol artinya normal. Oke? Lihat gelombang P. P-nya ada masalah nggak? Durasi sama antara dia kelebaran atau durasinya yang ketinggian? P-nya normal ya, nggak ada kelainan. Dia nggak lebih dari 2,5 sama itunya oke. Terus, kalau aku pribadi, aku lebih senang nyelesain satu-satu sampai selesai. P, habis itu lanjut ke PR interval. PR interval dihitung dari sini sampai ke sini. Masih normal ya, dalam rentang 3 sampai 5 otak kecil. Kemudian, kompleks QRS-nya gimana nih? Sempit atau lebar? Secara visual aja sempit ya. Oke, artinya QRS-nya normal. Kemudian, lihat gelombang P-nya ada masalah nggak? Gelombang P-nya di sini nggak ada masalah. Nah, tapi bagi teman-teman mungkin merasa bingung nih. Kak, ini apaan ini ada 2? Ini bukan P mitral ya? Bukan deh. Kenapa ini bukan P mitral? Karena kalau kita perhatikan, ini P, QRS. Habis itu muncul T, kemudian P lagi. Oke? Karena saking cepetnya, gelombang T-nya itu ketemu sama si gelombang P. Jadi dia deketan. Tapi that doesn't mean ini adalah P mitral. Oke? Kalau P mitral, dia terpisah. Oke, udah diperiksa tuh PR-nya normal. Sebenarnya disebutin ya PR intervalnya berapa detik. Cuma di sini aku tulis nggak ada kelainan dulu. PR-nya normal. Terus QRS-nya oke. T-nya juga oke. Ada nggak nih ST elevasi atau ST depresi? Nggak ada ya. Normal ya. Oke, udah. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita lihat ada nggak ya kemungkinan dia ini LVH atau RVH. Kemudian kita lihat ada nggak ya dia ini ada RBBB atau LBBB. Nah, dari sini sih sejauh mata memandang nggak ada. Oleh karena itu, saat kalian mau cek, kalian bilang, izin dokter, kertas EKG dengan kalibrasi 25 mm per second, kemudian 10 milivolt, saya dapatkan irama sinus, reguler, 150 kali per menit, normoaksis, PR interval 0, berapa ini? Ya, 0,16, 0,16 second kita anggap, QRS durasinya 0,06 second, kemudian gelombang T normal, gelombang segmen ST normal, tidak ada LPH, tidak ada RPH. Kesan sinus takikardia. Full point deh. Saya full point. Kalau kalian sistematis dan kalian bilangnya kayak gitu, itu bakal full point dan jadinya enak. Nggak ada yang lewat. Karena kalian secara sistematis ngebacanya. Kalau kalian nggak sistematis bacanya, percayalah pasti akan ada yang lupa di akhir-akhirnya. Oke? Jadi jelas ya, gambaran yang pertama ini namanya sinus takikardia. Lanjut. Pertanyaan pertama, sinus atau bukan? Ayo, sinus atau bukan? Ada nggak ya satu gelombang P diikuti QRS? Ada nggak ya?
Ada nggak ya? Oke, mayoritas udah benar jawabnya. Ini bukan sinus. Kenapa bukan sinus? Karena kalau kalian perhatikan, misal nih kita anggap ini sebagai gelombang P. Kalau ini sebagai gelombang P, artinya nanti kalian berpikiran ini QRS. Terus ini T. Nah, pertanyaanku di mana P-nya lagi? Nggak ada kan ya? Artinya, ini bukan irama sinus. Oke? Karena definisi irama sinus itu setiap satu gelombang P diikutin satu QRS, T, habis itu P lagi. Yang ini nggak ada kontinuitas seperti itu. Yang kalian lihat ini adalah gelombang T sebenarnya. Oke? Jadi ini sebenarnya TQRS. Oke? Pertanyaan lanjutan. Iramanya reguler atau irregular? Cakep. Enak kan ngelihatnya irregular? Nah, kemudian kita tulis bukan sinus, iramanya irregular. Teman-teman, aku lupa nih. Kalau irregular, cara ngitung heart rate-nya kita lihat berapa kotak besar ya? 30. Nah, artinya kita hitung 30 kotak. Nah, oke, kita hitung. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke, kita bikin kotaknya nih. Ada berapa kompleks QRS-nya? Ada berapa nih, teman-teman? Yep, ada 11. Kalau 30 kotak besar, berapa detik? 30 kotak besar. Ayo, berapa detik? 6. Kalau dia mau jadi 1 menit, 60 detik. Artinya kalau 11 QRS dalam 6 second, kalau dalam 60 second, QRS-nya ada berapa? Kalau 6 second ada 11. Kalau 60 second ada berapa? 110. Cakep. Simpan ya, 110. Karena nggak ada gelombang P, kalian bilang gelombang P tidak dapat dinilai. Kalau gelombang P tidak dapat dinilai, bisa nggak kalian nilai PR interval? PR interval juga nggak bisa, karena PR interval perlu gelombang P. Jadi PR interval juga tidak dapat dinilai. Lalu QRS. QRS-nya sejauh mata memandang sempit atau lebar? Sempit ya QRS-nya ya. Nah, terus kalau kalian lihat di sini memang ada ST depresi. Jadi ST depresi itu kalau misalkan ada garis isoelektrik, garis isoelektrik itu garis titik nol, dia ke bawah. Oke, kalian boleh bilang ada ST depresinya di mana. Tapi untuk yang gambaran EKG ini, aku lagi mau ngedepanin ada satu kelainannya. Oke, jadi kalian mendapatkan nih pola pikir. Iramanya ini bukan sinus, Kak. Bukan sinus, 110 kali per menit, QRS-nya sempit, tapi irregular. Ada yang tahu nggak kelainan apa itu? Atrial fibrilasi, mantap. Kalau gambaran SPT, dia reguler, bukan irregular. Kalau ini kan irregular ya, jadi SPT bisa kita eliminasi. Nah, jadi jawabannya atrial fibrilasi. Dan ini udah ada yang bantu nih. Ada yang namanya RVR. Nah, RVR itu apa? Jadi atrial fibrilasi itu kita bisa kategorikan sebagai slow ventricular response,
Ada yang normal ventricular response, sama yang rapid. Nah, kalau saya pribadi, acuannya kalau normal ventrikular itu 60 sampai 100. Kalau yang slow di bawah 60, sedangkan kalau rapid di atas 100. Nah, jadi ini ramanya di atas 100 atau di bawah? Di atas toh. Nah, makanya kita bisa sebagai atrial fibrillasi rapid ventricular response. Lanjut ya. Gambaran ketiga. Pertanyaan pertama. Sinus atau bukan? Pertanyaan pertama dulu nih. Sinus atau bukan sinus? Kalau teman-teman jawab sinus, maka selamat teman-teman. Teman-teman udah di jalan yang benar. Karena apa? Di sini P, QRS, T, ada somethingnya nanti aku bahas. P, QRS, T. P di lead 2 positif, di lead AVR, P-nya negatif. Oke? Oh ya, aku lupa nih. Yang atrial fibrilasi ini, tadi aku belum nanya aksis. Aksisnya apa ya? Kalau yang atrial fibrilasi ini. Yep, satu positif, AVR negatif. Yang berubah tangan yang mana? Tangannya kiri. Makanya LAD ya. Oke, lanjut, kita balik lagi ke sini. Oke, teman-teman yang jawab sinus sudah benar. Pertanyaan lanjutan. Reguler atau tidak reguler? Reguler atau tidak reguler? Oke, jawabannya ini ini adalah reguler. Kenapa reguler? Karena yang kita nilai itu yang puncak dari QRS yang normal ini, teman-teman. Dari sini sampai ke sini. Sama nggak tuh dengan yang ini sampai ke sini? Sama ya, kurang lebih berapa? 6 kotak besar. Betul, something kita nggak hitung. Karena something itu masih sesuatu nih, masih misteri. Apaan sih something itu? Oke, artinya kita bisa bilang sinus reguler. Kalau dia 6 kotak besar, heart rate-nya berapa? 300 dibagi 6, 50 kali per menit. Lanjut, aksis. Lead 1 positif atau negatif? Lead AVF positif atau negatif? Artinya leadnya normal. Gelombang P-nya gimana nih? Normal nggak? Amplitudenya kurang dari 2,5, durasinya oke, P-nya normal. Hitung PR intervalnya. PR interval dari yang awal P sampai ke QRS-nya. Ini masih di 5 kotak kecil ya. 5 kotak kecil 0,20 detik. Masih normal juga PR intervalnya. Terus lihat QRS. QRS-nya yang ini. Dengan memata memandang, ngelihatnya gampang ya. Sempit atau gede? Sempit. QRS-nya normal. Gelombang P ada masalah nggak? Sejauh ini sih nggak ada ya gelombang P-nya. Dia normal-normal aja kok. Segmen ST-nya juga oke. Nah, tapi ada something. Betul? Nah, kita bahas something-nya itu apa. Jadi, listrik jantung itu
Normalnya akan mulai dari SA node, AV node, bundle of his, ke RBBB sama LBBB, lalu ke serabut berkinja. That's the story. Tapi di dalam suatu kehidupan itu nggak ada semuanya yang normal. Ada aja faktor-faktor outliers. Nah, outliers itu adalah dari tempat normal yang sudah saya sebutkan tadi, ada tempat yang memacu listrik yang baru. Dan itu tempatnya bisa macam-macam di mana. Bisa jadi atrium, bisa jadi ventricle. Nah, dia ini munculnya saat jantung itu sedang beristirahat. Dia muncul duluan. Oleh karena itu namanya prematur. Oke? Prematur. Terus, karena tadi saya cerita, prematurnya itu bisa dari atrium atau dari ventricle, kita bisa menilai asalnya. Kalau asalnya dari atrium, maka irama prematur tadi itu akan tetap didahului oleh gelombang P dan QRS-nya sempit. Udah nggak ya kenapa QRS-nya sempit? Tadi sudah saya jelaskan kalau kecepatan konduktansi di atrium itu lebih cepat. Kalau lebih cepat, artinya durasi pembentukan gelombangnya lebih sedikit. Lebih sedikit artinya QRS-nya sempit. Sedangkan kalau misalkan asalnya itu dari ventricle, inilah yang teman-teman lihat pada EKG ini. Pertanyaan saya, apakah teman-teman menemukan, nih pada gambar yang ini ya, setelah gelombang T, ada nggak gelombang P di sini? Ada atau tidak? Nggak ada. Terus teman-teman lihat, QRS-nya sempit atau lebar? Kalau lebar, jelas nggak teman-teman bisa membuat rangkaian ini ada prematur ventricular contraction. Nah, tinggal PVC ini ada banyak jenisnya. Di gambar EKG yang disajikan ini, itu kita ingin membahas bahwa PVC ini jenisnya adalah yang bigemini. Kenapa namanya bigemini? Bi artinya dua. Jadi kalau teman-teman perhatiin, pada irama yang normal yang pertama, keduanya pasti ada PVC. Satu normal, hitungan kedua langsung balik nggak normal lagi. Itu namanya bigemini. Dia terlihat hitungan kedua. Jadi satu normal, dua nggak normal. Satu normal, dua nggak normal. Oke? Kalau misalnya satu normal, dua normal, tiga ada PVC pada saat yang ketiga. Tiga artinya tri. Kita sebut sebagai trigemini. Kalau misalnya satu normal, dua normal, tiga normal, empat ada PVC, empat kuat, kuat trigemini. Oke? Nah kalau lagi nih, Kak, ternyata gambaran EKG saya itu, ini kan kakak kan ngasih contohnya dia satu doang ya. Terus dia muncul lagi, Kak, satu lagi. Kalau dia muncul dua bersamaan, namanya kuplet. Kalau dia munculnya ada tiga, kayak yang ini, itu namanya triplet. Kak, dia munculnya ada empat, quadriplet. Oke? Jadi kalau ketemu PVC, nanti di EKG-nya, dilihat tuh PVC-nya ini jangan-jangan bigemini kah? Trigemini? Quadrigemini? Atau bahkan dia ini munculnya ada yang barengan, kuplet, triplet, bahkan quadriplet. Oke? Ini jelas ya gambaran EKG-nya. PVC, khususnya yang bigemini. Lanjut yang keempat. Duh, gambaran apa ya ini? Pertama, sinus atau bukan? Sinus atau bukan? Jelas ya, jawabannya ini sinus.
Kenapa? Karena kita bisa ngeliat nih, ada gelombang P, terus QRS. Nah, T-nya itu yang ini teman-teman, yang ikut naik sama ST-nya. Kemudian P lagi, QRS, T. P dilit 2 positif, dilit AVR, negatif. Sinus. Reguler nggak teman-teman? Reguler atau tidak? Hitung tuh puncak dari yang QRS-nya ini. Pindahin jari-jarinya. Sama-sama mandang, ini reguler. Berapa kali per menit, teman-teman? Ya, kurang lebih 90 sampai 100-an ya, aku agree. Oke, nggak apa-apa. Kita cepet. Tapi kalau mau benernya dihitung ya, bener-bener kotak kecilnya ada berapa. Terus pertanyaan saya nih, aksis. Aksisnya berapa? Aksis apa ini? Satunya positif nggak tuh? Tangan kanan hancung. AVF-nya positif nggak tuh? Hancung lagi. Satu positif, AVF positif. No? Ma- Gelombang P ada kelainan nggak? Nggak ada ya. Durasinya sama amplitudonya oke. PR intervalnya, durasinya oke. Masih 3 kotak kecil. Kemudian QRS. Wah, QRS-nya ini kayak ada something-something different ya. Tapi QRS ini, lagi-lagi ini teman-teman yang mau aku sampaikan. Ngelihat EKG, jangan kayak tunanetra ngelihat gajah. Jangan kalian langsung menyimpulkan dari satu yang kalian lihat doang. Coba kalian lihat dari lead lain. Kalau kalian lihat, QRS-nya ini menurut kalian sempit atau lebar? Ini sempit. Oke? Maksimal QRS itu tuh sekitar 2 kotak kecil. Tapi sebenarnya itu 1,5 kotak kecil. Oke? Karena durasinya itu 0,06 second. Tapi ya kita bisa bilang ini masih sempit. Terus ke segmen ST nih. Nah, segmen ST-nya ini kenapa ya? Segmen ST-nya ini kalau kita lihat teman-teman, di lead 2, 3, sama AVF, meningkat nggak nih? Jelas ya, meningkat. Kemudian, 2, 3 AVF itu punya nama kerannya. 2, 3 AVF itu adalah geng inferior. Nah, teman-teman, ini tidak bermaksud untuk mengejek, tapi hanya sebagai cara mudah mengingat, oke? Nah, 2, 3 itu tuh biasanya kalau Anda secara psikologis ya, kalau misalkan orang tua itu punya 3 atau 4 anak, otomatis anak yang nomor 2 jadi sama 3 itu anak tengah. Dan anak tengah itu karena ada kecenderungan perbedaan pola asuh, dia agak berbeda sendiri. Nah, kalau lead 2, 3 AVF-nya bermasalah, misalkan ada ST elevasi, maka ST depresinya itu bisa kita temukan di V1 sampai V2. Oke? Nah, kalau ST elevasinya di V1 sampai V4, misalnya naik nih, ST depresi resiprokal ya, itu bisa kita temuin di 2, 3 AVF. Ingat aja, 2, 3 itu berbeda sendiri. Berbeda sendiri, 2, 3 AVF terkenal dengan lead inferior. Oke, 2, 3 AVF inferior. Ingat, 2, 3 sama AVF. Itu tuh beda sendiri, teman-teman. Ingat aja. Nah, kalau dia beda sendiri, artinya dia tuh suka menentang sama yang lain-lain, yang V1. Kalau V1, V2-nya ST elevasi, dia malah ST depresi. Itu resiprokal. Tapi lagi-lagi ini bukan ada penjelekan ya, cuma untuk bantu mengingat aja. Nah, V1 sama V2 yang tadi ST elevasi, artinya di 2, 3 AVF, depresi. V1 sama V2 itu kita kenal dengan area septal. Oke. V3 dan V4 itu kita kenal dengan nama anterior. Oke. Sedangkan V5, V6 itu lateral. Nah, kalau teman-teman ngerasa, Kak, kok susah ya ngapalin V1 sampai V6? Jangan dihafal. Tapi kalian
melihat posisi lead-nya ada di mana. Kalau kalian perhatiin tadi, misalkan ini ada gambaran sternum, di sini ada lead V1, di sini ada V2, terus kalian naruh V4, di sini ada V3, ada V5, ada V6. Coba kalian gambar bentuk jantung di sini. Nah, kelihatan nggak sih kalau yang V1, V2 itu ada di tengah-tengah dada, dekat processus sifoideus. Makanya namanya septal, daerah septum. Septum itu kan memisahkan, dan dia tepat berada di tengah. Ya enggak? V1, V2. V3, V4 itu dia ada di tengah. Pas banget nih. Posisi yang paling kelihatan. Anterior. Terus kalian perhatiin nih. V5, V6. V5, V6 itu apa? Lateral. Oke? Jadi gitu ngingetnya. Sebenarnya gambaran di EKG ini nggak perlu kalian hafal V1, V2 itu septal. No. Kalian perhatiin aja letak leadnya itu ada di mana. V1 sama V2 dia tepat ada di tengah di antara processus sifoideus. Itu septal. V3, V4 anterior. V5, V6 lateral. Dia bagian yang kiri, yang bagian ujung. Nah, pada gambaran ini bisa kalian sebutkan dia sudah melebihi kriteria ST elevasi. Karena minimal satu kotak kecil aja dia naiknya. Dan ini kalau kalian perhatiin dia naiknya sampai 3 kotak kecil. Nah, kalian laporkan terdapat ST elevasi di lead 2, 3, AVF. Ingat, 2, 3 AVF, anak tengah itu agent of change. Dia suka berubah. Dia pembawa keperubahan. Kalau dia sendiri yang berubah, yang lainnya itu bakal jadi ST depresi. Mereka ini 3 sekawan yang saling kompak. Kalau mereka ST elevasi, di tempat lain ST depresi. Nah, ST depresi tempat lainnya itu adalah di 1 dan AVL. Ingat aja, AVL. AVL ada huruf L. L for lateral. Kalau AVR, sorry ya, pronunciation R ku agak jelek, tapi you know lah, AVR. R itu untuk right, kanan. Oke, jangan dibully please. Oke. Nah, jadinya di sini kita bisa bilang nih ST elevasi di lead 2, 3 AVF dan ada ST depresi resiprokal di lead 1 AVL. Jadi kalau ditanya kesan, 2, 3 AVF yang meningkat, ada ST elevasi, setuju nggak nih teman-teman? Udah bisa dibilang ini STEMI inferior. Nah, lokasi STEMI ini sangat penting teman-teman untuk pemberian tata laksana. Kalau STEMI inferior, aku mau titip pesan banget ke teman-teman. Jadi untuk sirkulasi jantung itu, khususnya daerah inferior, itu dia hampir most likely mayoritas berbarengan dengan persirkulasi daerah posterior pada jantung. Sirkulasi posterior jantung itu bisa right coronary artery dominan, left coronary artery dominan, atau kodominan. Antara right dan leftnya saling membantu. Nanti boleh di searching tuh gambarannya gimana. Nah, kalau dia yang right coronary artery dominan, otomatis kalau gambarannya ada miokard infarct pada daerah kanan, itu teman-teman jangan kasih nitrat. Kalau misalkan dia ada nyeri dada. Kalau memang terbukti sudah ada infak kanan. Nah, jadi untuk membuktikan infak kanan, teman-teman perlu membuat gambaran yang V2R, V3R, V4R, V5R. Gimana Kak cara bikin lead V2, V3R? Kalian tinggal pindahin, di mirror aja. Kalau tadi kan daerah kiri semua tuh, kalian mirror jadi yang kanan. V4-nya sekarang ada di LMC, Dextra, ICS 5. Yang V5-nya ada di ICS 5, linea axillaris anterior Dextra. V6-nya ada di linea axillaris media Dextra, ICS 5. Nah, itu kalian mirror aja. Kalau dia ada ST elevasi di sana, itu curiga ada infak kanan. Kalau ada infak kanan, tolong jangan dikasih nitrat. Karena nitrat itu sifatnya sebagai vasodilatasi untuk pembuluh darah vena. Kalau vena itu vasodilatasi, preload yang masuk ke daerah jantung itu akan berkurang. Karena kapasitansinya itu akan meningkat. Nah, justru vena itu, kalau misalkan dia venokonstriksi, darahnya itu naik. Jadi masuk ke right atrium dan mengisi. Nah, jadinya pada pasien dengan right
ventricular infarct itu rentan banget hipotensi, apalagi kalau misalkan dikasih nitrat. Oke, jadi ingat, kalau dia nyeri dada dan dia right ventricular infarct, kalian udah cek, udah pastiin, wah ini dari kanan nih. Tolong ya, hold dulu nitratnya. Jangan. Hold dulu. Kalau dia nyeri, kasih yang lain. Atau konsul ke DPJP. Mau dikasihnya apa. Tapi konsepnya itu tadi. Kalau dia kanan, jangan dikasih nitrat dulu. Tapi kalau kiri, ya wis, gas aja. Nggak masalah. Oke? Jadi jelas gambaran ini STEMI inferior. Lanjut. Pertanyaan pertama. Sinus atau bukan? Bukan ya. Ini bukan sinus. Ini iramanya bukan sinus. Kemudian, ini iramanya reguler atau irregular? Ya, sejauh mata memandang setuju ya saya. Reguler. Kemudian, rate-nya berapa? Berapa kotak besar nih jaraknya? Ya, kalau ini kurang lebih satu kotak besar lah ya. Kalau satu kotak besar artinya kita lihat dari yang puncaknya nih. Kira-kira satu kotak besar lah ya kita ambil. Enggak deh, ini sekitar 1,5 lah. Kita ambil 1,5. 300 dibagi dengan 1,5. Artinya sekitar 200 kali per menit. Pertanyaannya, kalau dari segi aksis, dia ini lebih banyak kemana nih? Satunya ini lebih cenderung ke bawah, sedangkan AVF-nya lebih ke arah positif. Ini lead-nya bisa jadi ini left atrial deviation. Nah, tapi kalau pada kasus yang demikian, itu kan nanti memang ada menentukan ini RVOT atau LVOT. Itu memang kalau yang tingkat advance atau lebih lanjutnya, kita menilai asalnya ini dari RVOT atau LVOT. Nah, tapi kalau teman-teman mau ujian dulu nih, biar nggak pada pusing, pertanyaan saya, karena ini bukan sinus, artinya gelombang P tidak bisa dinilai. P tidak bisa dinilai, QRS juga tidak bisa PR interval, sorry, tidak bisa dinilai. Selanjutnya, the best thing that you can do adalah menilai kompleks QRS. Oke? Nah, kompleks QRS-nya sejauh mata teman-teman memandang, ini lebar atau sempit? Lebar. Kalau lebar, pikirkanlah ini kelainan ventricle. Nah, kalau iramanya ventricle, oke, itu teman-teman, pikirkanlah dua jawabannya. Antara taki atau fibrilasi. Nah, karena ini reguler, maka pilihlah ventricle tachycardy. Jadi ini namanya VT. Nah, kalau teman-teman lihat, kompleks QRS-nya itu rada sama nggak nih? Di setiap lead, kalau kita lihat di lead 2 panjangnya, QRS-nya tuh mirip-mirip nggak bentuk gelombangnya? Sama semua nggak bentuknya lurus ke atas, lurus ke atas, lurus ke atas gitu? Sama kan? Makanya kita sebut sebagai VT monomorphic. Kalau bentuknya nggak sama, tapi dia VT, itu kita bisa sebut sebagai VT polymorphic. Oke? Nah, sama aku ada ini deh, mau iseng-iseng dulu mau ngetes. Ada nggak yang bersedia on mic? Terus tolong bantu aku baca kalimat ini. Ada yang mau? Torsade Poang. Wah, udah langsung bener itu. Nggak seru nih. Torsa de Jadi Poix. karena Yes, betul. Jadi karena ini tuh dari bahasa Perancis. Jadi kita bacanya bukan Torsades de Pointes, no ya. Bukan juga Torsades de Points. Ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Perancis. Jadi yang benar bacanya itu Torsa de Poix. Oke? Itu nice info aja sih.
Nah, terus aku ada dikirimin Kak Dika, katanya ini ada request ya dari pesertanya. Ini aku bahas salah satu aja, satu nih. Kita coba bahas-bahas bersama-sama nih. Satu, dengan ilmu yang udah kita pelajarin tadi. Iramanya sinus atau bukan? Sinus atau bukan? Kalau kalian susah melihat adanya gelombang P, most likely itu bukan sinus. Kalau kalian susah nih, kalian masih di dualisme. Aduh, ini P nggak ya? Aduh, ini bukan P kayaknya. Aduh, ini P deh. Dualisme kan, kalian nggak yakin itu P atau enggak. Jadi ini jawabannya pertamanya bukan sinus. Lanjut. Reguler atau irregular? Irregular. Kalian pindahin aja jari-jari kalian kan? Irregular. Terus kalau irregular, cara ngitung heart rate-nya gimana? Hitung 30 kotak besar. Jadi kita buat nih, titik nolnya di sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ada berapakah kompleks QRS-nya, teman-teman? Tuh, wa, ga, 4, 5. Ada 5 QRS dalam 6 detik. Jadi kalau 60 detik, ada berapa? 50. 50 kali per menit. Karena ini bukan sinus, artinya teman-teman nggak bisa nilai gelombang P. Kalau P-nya aja nggak kelihatan, PR interval nggak bisa di ini lain. Nah, terus kalau QRS gimana? Kalau QRS, kita hitung berapa sih ini sempit atau enggak? Pak sama Badang sepakat ya, ini sempit QRS-nya, oke? Terus, ini masih bisa kita nilai kita intervalnya, tapi karena ini iramanya irregular, rule of thumb tuh nggak bisa dipakai, karena ini irregular. Jadi kalian terpaksa harus ngitung manual QT intervalnya berapa second. Kita hitung aja nih dari Q-nya ke sini. Nah, itu hitungin nanti berapa kotak kecilnya. Nah, kemudian teman-teman, ST sama T-nya ada masalah nggak? Kayaknya nggak ya, ST-nya datar semua, T-nya bagus nih, bulat-bulat. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah bisa memberikan saya jawaban? Apa kesan dari EKG ini? Dia bukan sinus, irregular, 50 kali per menit. Yang iramanya bukan sinus, dan dia irregular, enak banget teman-teman sebenarnya. Atrial, fibrilasi, slow ventricular response. Oke, kalau yang delta wave itu beda. Kalau atrial fibrilasi dengan WPW syndrome itu gambarannya beda. Dia QRS-nya nanti akan beda. Boleh itu nanti dicari. Itu gambaran yang menurut aku juga enak banget. AFib plus WPW. Kalau penasaran ya, boleh dicari. Itu tapi gambarannya bukan yang kayak gini kalau AFib dengan WPW. Jadi boleh dicek. Oke, gimana? Seru kan? Bahas EKG-nya jadi kayak, ah iya ya, baca EKG itu nggak susah. Asalkan kalian ikutin step-stepnya tadi. Dan kalian bisa ngeliat, oh ini gelombang P atau bukan, ini QRS atau bukan. Nah, kalau misalkan kalian tertarik mau bahas EKG lagi bersama aku, Leo, yang kurang lebih ini kalau nggak salah dilaksanakan minggu depan nih, 1 minggu pas dari kelas yang hari ini, boleh nih digaskan untuk daftar kelasnya. Ini referensi yang saya pakai, ada dari website Litval sama Helio, dan ini ada yang buku tadi untuk membantu membuat konsep nih dalam kompleks V, QRS sama T-nya. Oke, sekian. Terima kasih ya teman-teman yang tadi bahkan joinnya sampai 200-an dan bahkan ini masih ada setia 160-an yang mau dengerin sharing aku terkait cara baca EKG. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada Kak Dika.